Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Zakaria 4 ayat 6-9. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, bukan dengan kekuatan, tetapi ketaatan. Saudara, bagaimana seorang pemimpin bisa memimpin umat Tuhan dengan teguh, walaupun tantangannya setinggi gunung dan sedalam lembah? Jujur paling sulit kadang memang memimpin bukan memimpin perusahaan. Karena ketika memimpin perusahaan, jelas bahwa status seorang pemimpin itu berada di atas. Sedangkan yang dipimpin itu adalah bawahan, yang ada di bawah. Yang mereka dapat dikatakan manut-manut saja, karena mereka membutuhkan gaji dan penghasilan. Tetapi tidak demikian dengan memimpin umat Tuhan. Karena umat yang dipimpin itu adalah digembalakan. Yang di hadapan Tuhan itu memiliki status yang sama. Karena itu tidak mudah. Dan tentu bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, pengalaman pribadi, atau keterampilan-keterampilan yang dilatih semata-mata. Tapi dengan sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara, Zerubabel mendapat tugas untuk membangun bait Allah dan membangun umatnya. Mereka yang kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian bersusah payah untuk membangun kembali tanah leluhurnya dari reruntuhan. Namun setelah sekian lama, mereka lupa tugas akan utamanya sebagai umat, yaitu beribadah. Akan tetapi permasalahannya adalah bait Allah telah lama runtuh. Lalu di mana mereka harus beribadah? Maka dalam bagian ini Allah hendak memakai Zerubabel untuk menyadarkan umat agar mulai membangun bait Allah. Namun orang-orang yang dihadapi Zerubabel bagaikan gunung batu yang besar. Oleh karena itu tugas Zakaria adalah menyampaikan janji Allah kepada Zerubabel bahwa ia akan menyelesaikan tugas tersebut bukan karena kuat dan perkasanya, melainkan karena Allah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dalam hal ini, Roh Allah akan meneguhkan setiap perkataan Zakaria kepada Zerubabel. Zerubabel dan Yosua adalah dua dahan pohon zaitun itu. Merekalah perintis pekerjaan Allah untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem, di mana pada saat itu umat sedang dalam keadaan melarat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa karena pembuangan, dalam keadaan tidak ada harapan dan kehilangan segala apa yang dimiliki. Tidak ada sama sekali modal untuk membangun bait Allah. Namun, sekarang mereka memiliki Allah sebagai satu-satunya penolong, dan Allah memilih Zerubabel untuk membangun rumahnya. Akan tetapi bukan berarti rintangan segera sirna begitu saja. Gesekan, salah paham,
dan berbagai masalah, datang bak batu besar yang menghalangi pekerjaan Allah. Namun kita tidak boleh mundur karena Allah melalui Roh-Nya akan selalu menguatkan. Di dalam pembangunan rumah Tuhan, yang diperlukan bukan seberapa besar modal yang dimiliki untuk membangun rumah Tuhan, namun seberapa benar iman kita bahwa Allah sanggup untuk mencukupi segala sesuatu bagi pembangunan rumah-Nya. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan, tetapi dengan ketaatan. Karena pembangunan hanya akan menghancurkan apabila mata kita hanya tertuju pada batu dan bangunan. Namun pembangunan akan menjadi perjalanan rohani, spiritual journey, apabila mata kita tertuju kepada Allah yang empunya rumah-Nya. Saudara, biarlah keyakinan ini menjadi keyakinan kita. Secara khusus, penatua dan panitia hamba Tuhan, seluruh jemaat GKT Banyuwangi, manakala kita akan merenovasi rumah Allah, bukan seberapa besar dana yang kita miliki, bukan seberapa banyak modal yang kita punya, tetapi seberapa benar iman kita kepada Allah yang empunya rumah-Nya. Jikalau Allah yang memberikan perintah untuk merenovasi rumah yang dimilikinya, maka Allah pula yang akan mencukupi segala sesuatunya. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketaatan. Karena rumah ini milik Allah, maka Allah pula yang akan membangunnya. Bagian kita adalah mendoakan dan turut ambil bagian dalam pekerjaan yang mulia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh luar biasa karena selama 2 hari ini firman-Mu berbicara terkait dengan pembangunan rumah Tuhan. Tentunya ini bukan suatu yang kebetulan. Oleh karena kami mengikuti nas yang sudah ada di dalam renungan perspektif. Dan kiranya dalam 2 hari ini tepat berbicara terkait dengan pembangunan rumah-Mu. Sebagaimana pembangunan bait Allah pada masa itu, Engkau mengajar umat-Mu bukan dengan seberapa besar modal yang dimiliki untuk membangun, karena ketika umat diberikan perintah itu mereka baru pulang dari pembuangan, tapi seberapa benar imannya kepada Allah yang tentunya sanggup untuk mencukupi segala sesuatu bagi pembangunan rumah-Nya. Biarlah keyakinan ini juga menjadi keyakinan kami, dan sekali lagi bukan suatu yang kebetulan. Karena hari ini nanti kami akan Natal bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Allah juga berbicara kepada kami melalui saat teduh ini untuk berkomitmen bersama dengan satu keluarga untuk turut ambil bagian di dalam renovasi besar GKT Banyuwangi. Renovasi ini hanya akan menjadi kehancuran apabila mata kami tertuju hanya pada batu, besi, dan bangunan. Namun renovasi ini akan menjadi perjalanan rohani apabila mata kami tertuju kepada Allah yang empunya gereja-Nya. Bagian kami adalah mendoakan dan turut ambil bagian dalam pekerjaan yang mulia ini. Secara khusus berdoa untuk Lose Hana Anggrian atau Mbak Hana yang hari ini bertambah ulang tahun di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kehidupannya di Malang bersama dengan suami, bersama dengan kedua anaknya, di dalam kehidupan, di dalam mulai kehidupannya dari awal kembali. Tuhan kiranya tolong supaya keluarga ini tetap teguh, terikat dengan perjanjian, boleh berpegang terus hanya kepada Engkau. Di dalam segala pergumulan kiranya Allah yang hadir memberikan berkat rohani bagi keluarga ini. Demikian juga untuk Natal umum esok hari, siapkan seluruh jemaat supaya mereka tidak hanya mempersiapkan secara jasmani, karena Natal tidak akan membawa berkat rohani apabila persiapan kami secara jasmani, tetapi bila seluruh umat mempersiapkannya secara rohani, sehingga mereka pun mengalami sukacita Natal oleh karena adanya pertobatan dan perubahan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Selamat ulang tahun untuk Mbak Hana Anggrian. Kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai. Tuhan memberkati.